Sekilas sejarah singkat pemimpin Islam dari periode Nabi Muhammad hingga dinasti Abbasiyah. Siapakah pemimpin Islam pertama di dunia? Pemimpin Islam pertama di dunia adalah Nabi Muhammad SAW. Awal dakwahnya di kota Mekah, kemudian mendapatkan serangan kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu, Nabi Muhammad berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Setelah Nabi Muhammad wafat, siapakah penggantinya? Penggantinya disebut Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Utsman bin Affan, dan 4. Ali bin Abi Thalib. Khalifah pertama yaitu Abu Bakar yang meninggal karena sakit yang ia derita selama kurang lebih 15 hari. Kemudian ia mengusulkan Umar bin Khattab sebagai khalifah penggantinya dan usulan tersebut diterima oleh para sahabatnya. Khalifah selanjutnya yaitu Umar bin Khattab saat sedang memimpin sholat subuh dan ditikam oleh budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Selanjutnya khalifahnya adalah Utsman bin Affan, dibunuh oleh para pemberontak saat sedang membaca Al-Quran setelah berhari-hari telah dikepung di rumahnya. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, muncullah Muawiyah bin Abu Sufyan, adalah sepupu dari Utsman bin Affan. Muawiyah bersitegang dengan Ali bin Abi Thalib karena ia merasa di saat Utsman bin Affan meninggal tidak seharusnya Ali naik tahta, namun sebaiknya harus terlebih dahulu mencari pembunuh dari Utsman bin Affan. Puncak dari ketegangan ini terjadilah perang Siffin, yaitu perang antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, yang kemudian terjadinya perjanjian damai yang disebut dengan Tahrim, sehingga akan membentuk 3 kelompok, yaitu 1. Kelompok Syiah, yaitu kelompok yang mendukung Ali, 2. Kelompok yang mendukung Muawiyah, dan 3. Kelompok Khawarij, yaitu kelompok yang tidak mendukung keduanya. Beberapa saat kemudian Ali bin Abi Thalib wafat. Beliau wafat karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang anggota Khawarij. Ia membunuh Ali saat beliau sedang sholat subuh di Masjid Agung Kufah. Kemudian ia digantikan oleh anaknya yang bernama Hasan. Setelah menggantikan ayahnya, Hasan pun ingin berdamai dengan Muawiyah dengan cara membuat perdamaian. Isi dari perdamaian tersebut adalah bahwa kekuasaan kekhalifahan akan diberikan kepada Muawiyah dengan beberapa syarat. Salah satunya adalah Muawiyah harus memerintah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, serta tidak boleh memilih penggantinya secara waris. Namun ternyata dinasti Umayyah berkata lain. Mengapa disebut dinasti? Karena kekhalifahannya turun-temurun dari keluarganya, bukan dari hasil musyawarah. Hal ini tentu bertentangan dengan perjanjian yang telah dibuat oleh Hasan dengan Muawiyah. Setelah Muawiyah wafat, ia digantikan oleh putranya bernama Yazid. Disitulah Husain tidak setuju dengan pengangkatannya dikarenakan Yazid memiliki gaya hidup yang buruk usia muda dan ketidakadilan yang ditunjukkan dalam tindakannya. Selain itu, Husain juga merasa bahwa penunjukan Yazid melanggar perjanjian damainya. Akhirnya perang Karbala pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Pertempuran ini melibatkan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, dengan tentara Yazid I dari dinasti Umayyah. Pada saat pertemuan ini, Husain wafat hingga kepalanya dipenggal oleh Sinan, prajurit perang Yazid. Dikarenakan pemimpinnya yang berupa warisan atau nepotisme dan dominasi oleh orang Arab yang menduduki jabatan, akhirnya dinasti Umayyah mengalami kemunduran. Karena momen inilah Abdullah As-Soffa memiliki revolusi yang menggulingkan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi. Setelah dinasti Umayyah terguling, masuklah dinasti Abbasiyah, the Golden Age of Islam.